menyampaikan press release terkait penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan. Kalau sudah mau paeh, sudah. Wakil Wali Kota Bandung Bapak Erwin resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi, teman-teman ya. Wakilnya Mang Farhan ternyata tersangka korupsi, teman-teman. Banyak netizen, banyak publik yang bertanya-tanya tentang apakah ada keterkaitannya antara Bapak Farhan dengan wakilnya sendiri, karena kalau kita melihat ya sepertinya 11-12 ya, ketua dengan wakilnya, ya wali kota dengan wakilnya, Bapak Farhan dengan Bapak Erwin. Saya juga melihat ya ketika debat, Bapak Erwin itu menggunakan diksi paeh dan respon daripada Bapak Farhan ketika itu tuh agak, waduh, tidak etik lah ya. Ya sudah ketua partainya korupsi, wakilnya korupsi. Nah, publik sekarang tinggal menunggu wali kotanya nih teman-teman, karena dalam setahun ini di masa jabatan Wali Kota Farhan Bandung tidak ada perubahan, teman-teman. Publik bertanya-tanya dan publik juga menginginkan agar si Farhan ini diperiksa, teman-teman ya. Dan bagaimana respon dari Farhan sebagai wali kota ketika wakilnya melakukan tindak pidana korupsi, teman-teman ya. Kita lihat bersama-sama, tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu. A few moments later. Saya sedih pisan lah. Menurut kabar begitu, beliau dirawat di RSUD Kiwari. Sakitnya apa, Pak? Sakit apa gitu? Nah, ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya. Kedua juga kan ini berimplikasi terhadap status hukum beliau. Saya belum nengok ya, karena bagaimanapun juga saya sedang menunggu izin dari kejaksaan karena statusnya ini izin untuk menengok. Saya nggak boleh sembarangan. Kalau saya orang biasa mau boleh, tapi ya karena status saya sebagai wali kota jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka lah. Dari kapan itu, Pak? Kalau masalah ini kita masih mendiskusikan ya, kita akan lihat aturannya saja dulu, tergantung dari peraturan yang berlaku seperti apa. Pak, soal komunikasi terakhir kapan Pak dengan wakil? Waktu beliau mau berangkat ke umroh, terus umroh teh kapan ya? Beberapa minggu yang lalu lah ya. 2 minggu yang lalu. Kemudian juga waktu kembali beliau sempat datang ke rumah, tapi saya sudah keburu keluar kota itu. Setelah itu dalam beberapa event gitu ya, beliau sempat absen. Terus saya nanya, ada apa ini kok beliau nggak pernah datang? Oh, taunya ternyata sakit. Menyampaikan press release terkait penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau KODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bertempat kantor kami Jaksa Penuntut Kota Bandung dengan berdasarkan 2 alat bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Jaksa Penuntut Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1, Saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10/M2/10 FD2/2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara MA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 4/M-2/10/FB2/12/2025 tanggal
9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Kota Bandung. Yang selanjutnya, terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 551 ke 1 KUH pidana. Kalau sudah mau paeh, ya, kalau sudah mau paeh, sudah gawat darurat, tinggal dibawa ke IGD. Di IGD langsung, ya, di IGD itu bisa langsung masuk memperlihatkan KTP. Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Ketua Nasdem Bandung Rendiana Awangga. Kopeah nyaring cele agama dijarian kedok aya duit negara dikorupsi kuliti nukararieu teta jangan kasih kendor ke jari kuliti larujit aing mah nu agama dijieun kedok teh sia geus aya Ustad nyinyir ayeuna wakil wali kota kuliti. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pengendalian dari apel udara. Sumpah bingung aing ka wali kota nu modelan gini. Ngurusin estetika aja terus. Banjir sampah. Itu masalah utama Bandung. Ngapain sih ngurusin estetika duluan? Kebiasaan pemerintah tuh kenapa sih suka kayak gitu? Selalu mentingin estetika duluan. Padahal masalah utamanya itu ya banjir sama sampah. Buat apa estetika dibagus-bagusin kalau ujungnya pas banjir malah rusak lagi? Yang ada malah buang-buang duit. Gimana sih pikirannya asli dah. Gak ngerti lagi aing mah. Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten itu. Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok. Yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya aya nama kabeh ka Pak Dedi. Ya. Yuk runtah kuat kieuna. Bapak kecamatan mana ya? Bojong Soang, Pak. Bojong Soang. Ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada. Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah dari mana aja? Dari masyarakat juga tentunya. Oh, dari masyarakat maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae, anu micen runtah di dia, urang mana wae sia teh. Kitu wae disebutkeun sok si omongkeun. Dari Bojong Soang, Bojong Sari, Lengkong, semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada jadi kota ini Bandung. Sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Iya, Pak. Ngomong sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, micen runtah ka dieu. Iya, Pak. Terus akhirnya air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya ya. Air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya. Daerah terbuka hijau jadi perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini Pak. Sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Iya. Nanam sayurnya pakai plastik. Iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. Kacitarum yang gak pinu banjir. Ya. Nah saya peringatkan, kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Iya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Ya, tentunya ini harus ada kerjasama Pak dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi Pak. Oh, iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus kerjasama. Iya. Tentunya provinsi. Provinsi yang mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung,
Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung kerjasama dengan nyata, bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya Pak. Tong dikeluarkan di izin, kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, nges erenan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju Pak. Biar nggak banjir di gitu. Gitu, oke. Ya, jadi pada saat sekarang memang kita yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk inspektorat memastikan bahwa semua ini adalah sebagai sebuah pelaksanaan banjir dan sebuah momen untuk betul-betul kita inspeksi dan juga bersih. Insya Allah menjelang Nataru ini Kota Bandung siap untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Saya sedih pisan, bagaimanapun juga teman seperjuangannya, dan tapi bagaimanapun juga saya tetap harus menjaga sebuah janji dari visi Kota Bandung, yaitu amanah. Ini yang sedang kita upayakan untuk memenuhi janji tersebut. Masih jauh. Oh, pendamping hukum. Pendamping hukum saya masih melihat peraturan apakah kita boleh menyediakan pendamping hukum, tetapi pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk menentukan pendamping hukumnya masing-masing. Wakil Wali Kota Erwin diperiksa 7 jam terkait korupsi Pemkot Bandung. Kayaknya lagi ada yang deg-degan nih di Balai Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Pak Erwin ini baru aja diundang ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung pada hari Kamis 30 Oktober. Acaranya bukan buat ngopi bareng atau review sebelah ya, tapi buat diperiksa maraton. Gak main-main, pemeriksaannya berlangsung sekitar 7 jam penuh. Kasih Pitsus Kejari, Rida Nurul Ihsan mengonfirmasi kalau Pak Erwin ini ngantor di Kejari dari jam 9.30 pagi sampai jam 16.30 sore. Lumayan ya, hampir full jam kerja tuh. Mungkin sekalian curhat soal kemacetan Bandung. Pak Erwin dipaksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung tahun kedua. Kepala Kejari Irfan Wibowo bilang, pemeriksaan ini resmi berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru terbit 27 Oktober 2025. Jadi ini bukan panggilan iseng tapi memang panggilan serius dari negara. Ini adalah tindak lanjut dari penyidikan terhadap beberapa saksi lain yang kini merembet ke orang nomor 2 di Bandung. Ternyata tim penyidik nggak cuma nongkrong di kantor. Kata Pak Irfan, mereka juga udah jalan-jalan alias melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Pemkot Bandung. Terus apa hasil oleh-oleh dari penggeledahan itu? Mereka menyita beberapa dokumen dan alat bukti elektronik termasuk handphone dan juga laptop. Wah, siap-siap history chat dan file-file penting bakal ikut di sidang tuh untuk dicari jejak digitalnya. Pak Irfan menegaskan kalau semua barang bukti itu akan didalami untuk membuat kasus ini jadi terang benderang. Beliau juga ngasih disclaimer penting berkali-kali. Pak Erwin statusnya masih sebagai saksi ya, belum naik level. Jadi mohon jangan julid dulu. Kasus ini, kata Pak Irfan, masih dalam tahap penyidikan umum. Kejari masih sibuk ngumpulin bukti dan memeriksa para saksi lain untuk mengoptimalkan penyidikan. Gimana menurut kalian? Waniannya iya Wali Kota Bandung Parhan wanian pisan sampaikan ka nyindir bahwa nih cenanya berita nya atuh keun bae we erek ngonten rek nu kumaha oge nu penting penting ngarugikeun masyarakat daripada henteu ngonten henteu gawe cek saha henteu gawe saya mah cuma tidak terpublikasi aja ya atuh tuh tidak diam di penjara we jika wakilna. Nah ini masyarakatnya, ya pejabat, kalian tuh jangan menutup mata, jangan suka nyinir-nyinir sama orang yang bekerja. Udah atuh, kalau kalian meyakini itu yakin, ya udah jalani. Jangan pernah suka menyinir-nyinir daripada diam di penjara. Sok itu didinya mah. Di tengah dugaan korupsi yang terjadi di Kota Bandung, Farhan sebagai wali kota malah sibuk pencitraan.
Ini semakin membuat netizen dan warga Bandung bertanya-tanya, semakin curiga, ini ada apa Farhan ini? Apakah kemudian Farhan ini takut bahwa akan dirinya terseret ya? Dirinya akan terseret dugaan korupsi ya? Apakah ini adalah simbol ketakutan daripada Farhan? Mencoba menyerang Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini apa ya? Saya kira Farhan sebagai wali kota harusnya peka terhadap isu-isu yang terjadi di kota Bandung itu sendiri gitu. Kalau kemudian Farhan tidak mampu membereskan permasalahan yang terjadi di kota Bandung, ya seharusnya nurut dong dengan Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Mengikuti arahan, mengikuti instruksi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam mengelola kota Bandung, teman-teman. Nah ini ngeyel ya kan? Di tengah dugaan korupsi malah sibuk pencitraan. Malah sibuk nyerang Kang Deddy Mulyadi. Ini kan lucu ya teman-teman. Aduh ya, semoga kita kawal terus nih ya, semoga tidak pernah terjadi apa-apa dari wali kota Bandung. Cukup wakilnya saja ya teman-teman ya. Mungkin itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.